Babak baru ijazah Jokowi telah terjadi, di mana Bareskrim telah nyatakan resmi, sementara banyak pihak yang ragukan hasil lab 4 Bareskrim, yang katanya lab 4 kasus Vina, kasus Sambo, dan lain-lain. Apakah ketika perbandingan identitas tersebut atau keidentikan tersebut dilakukan, referensinya itu bermasalah nggak? Gitu. Jadi referensinya itu juga harus diuji, autentikasinya juga, dan mereka tetap menipu. Jadi dengan cacat histori seperti ini, ya, laboratorium forensik Bareskrim Polri tidak layak mendapatkan public trust. Yang memeriksa ijazah Jokowi adalah laboratorium forensik yang sama dengan kasus Jessica, KM50, Sambo, Kanjuruhan, dan Vina Cirebon. Kalian percaya? Kalau gue sih enggak. Biar objektif gimana? Tunjukin ijazahnya di persidangan secara terbuka. Berikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menguji secara ilmiah dari sampel yang sama. Jawab, tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hand press atau letterpress. Empat, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nah pertanyaannya di sini kan kata kuncinya tadi itu identik, bukan uji autentikasi. Harusnya kalau yakin ini otentik, tanpa ada referensi pun kami yakin ini otentik, yaitu ketika dilakukan ink dating analisis, analisis penanggalan tinta sama karbon analisis, karbon dating analisis atau paper dating analisis, kami meyakini, kami mendapatkan hasil sekian bahwa baik usia tinta maupun usia kertas adalah tahun 85. Ini kan nggak ada statement seperti itu. Nggak ada. Menyatakan tidak langsung otentik. Yes, clear. Dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya, yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya sih masih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan? Nah, jadi itu clear. Ini belum final, Mas. Jadi yang final itu adalah pengadilan. Apalagi kalau final dan binding itu mengatakan ini belum. Ini baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi, disampaikan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Jadi ini bagian dari nanti langkah yang nanti harus ada ahli yang dihadirkan untuk menguji itu. Jadi hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Satu lagi paling penting, Mas. Apa tuh? Tadi panjang kali lebar terangan, mana ijazahnya? Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010. Nah sekarang sampelnya sama nggak gitu? Karena kalau sampelnya tidak diumumkan, itu akan, ini pun sebenarnya Puslap itu sudah beruntung banget ya. Kemarin-kemarin sudah kita kasih guiding. Ya, saya kemarin sudah beberapa hari yang lalu mengatakan, termasuk di iNews di kamar sebelah gitu ya, yang itu mengatakan nanti kalau misal hasilnya itu tidak berdasarkan carbon dating 14 ya, itu kita akan pertanyakan. Sekarang pun mungkin mereka masih belajar juga apa itu carbon dating 14. Itu ada alat uji untuk mengukur kertas. Tadi hanya dikatakan saja kertas kita uji, tinta kita uji, hasilnya belum ada. Jadi tetap kita tagih, nggak apa-apa, kita minta baik-baik. Hasil adalah ijazah Pak Jokowi ya.
itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Smitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Smitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak gitu jelas saya perhatikan. Yang dinyatakan asli itu adalah barang, benda yang berupa kertas. Tetapi yang dipersoalkan bukan benda itu, tetapi kepemilikan benda itu. Itu masalahnya. Jadi sah tidaknya kepemilikan itu ditentukan oleh prosedur memperolehnya, bukan sekedar barangnya tuh. Tentu ada laboratorium yang menguji authenticity dari sebuah barang yang harus ada pembandingnya. Tapi ini proses yang akan berlangsung panjang karena pengadilan harus memeriksa apakah barang itu adalah barang yang dimaksud oleh Roy Suryo CS atau barang yang benar-benar dimiliki oleh Pak Jokowi. Ini soal lain lagi kan. Adalah ijazah asli yang udah 10 tahun kita tunggu-tunggu keberadaannya seperti Dan apa. tidak muncul juga. Dan tidak muncul juga. Sampai detik ini. Konferensi pers tersebut, padahal itu kan sesuatu yang ditunggu-tunggu, bukan narasinya gitu. Setelah Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada atau UGM milik mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi adalah asli. Pemeriksaan ini dilakukan atas pengaduan masyarakat yang datang dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA dengan tokoh-tokohnya Egy Sujana, Roy Suryo, Resmond Sianipar, dan Dr. Tifa. Bareskrim sebelumnya sudah memeriksa Jokowi yang telah menyerahkan ijazahnya untuk diteliti. Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan hasil tersebut didapatkan usai penyelidik bersama Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri memeriksa ijazah secara saintifik. Penyelidik mendapatkan dokumen ijazah asli nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM nomor induk mahasiswa 1681 atau KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985. Katanya dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri Jakarta pada hari Kamis 22 Mei 2025. Ijazah tersebut kata dia diuji secara laboratoris dengan sampel perbandingan berupa ijazah dari 3 rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tangan tanda dekan serta rektor pada saat itu. Hasilnya ijazah Jokowi yang menjadi bukti dengan ijazah yang menjadi perbandingan dinyatakan identik. Dari peneliti tersebut, maka antar bukti yang berbanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama, katanya. Selain ijazah, tim pembela ulama dan aktivis juga mempertanyakan keaslian skripsi Jokowi. Di Tipidum dan Puslap 4 menguji skripsi Jokowi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya, Surakarta. Hasilnya penyelidik mengidentifikasi 2 tipe mesin tik yang digunakan dalam pembuatan skripsi tersebut, yaitu mesin tik huruf elit dan huruf pika. Dalam skripsi milik Jokowi, mesin ketik yang digunakan adalah tipe pika. Selain itu, lembar pengesahan skripsi dibuat dengan teknik cetak letterpress sehingga apabila diraba tulisannya tidak rata atau cekung. Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen serta melaksanakan gelar perkara, Ditipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana. Itu sebabnya Ditipidum menghentikan penyelidikan terkait aduan soal dugaan ijazah Jokowi, cacat hukum yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis, serta menyatakan tidak ditemukan unsur pidana di dalamnya. Aduan masyarakat tersebut tercatat dengan nomor khusus tanggal 9 Desember 2024 perihal pengadaan adanya temuan publik dan dari berbagai media sosial sebagai untuk notifikan
Catat hukum ijazah S1 Jokowi. Mantan Presiden Joko Widodo mengaku sedih jika proses hukum terkait dengan keaslian ijazahnya harus berlanjut. Jokowi menilai tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya sudah keterlaluan, sehingga akhirnya memilih untuk membiarkan proses tersebut berjalan. Jokowi mengedukan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik berkaitan dengan pernyataan mereka bahwa ijazah mantan presiden ini palsu. Belum diketahui apakah Jokowi akan berlanjut ke proses hukum di Polda Metro Jaya itu atau mencabut pengaduannya. Pada Rabu 21 Mei 2025, Roy Suryo mengadu ke Komnas HAM karena merasa didiskriminalisasi. Menurut mereka, pertanyaan berkaitan dengan keaslian Jokowi tidak seharusnya dilaporkan ke polisi. Selain di Bareskrim dan Polda, urusan ijazah Jokowi saat ini juga sedang diadili di Pengadilan Solo dan Sleman. Di Solo, seorang pengacara menggugat Jokowi, UGM, dan SMA 6 Solo atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Dugaan di Sleman, pengacara asal Makassar Komardin menggugat UGM dan dosen pembimbing Jokowi, Kusmojo, karena keributan ijazah Jokowi menyebabkan ekonomi nasional terganggu.